Good day, guys. Welcome back with Chill with Gen A with me, Joey and Alan. Ya, jadi di MBTI itu ada 4 huruf yang bakal menggambarkan kepribadian kita. Mungkin menyikapi dunia luar itu kayak, misalnya ada hukum alam, bukan hukum alam ya, cuma apa yang terjadi di dunia dan apa yang terjadi di lingkungan sekitarmu gitu. Gimana caranya kamu menyikapi? Ya, mungkin teman paling dekat atau keluarga. Oke, jadi yang pertama, INFJ itu lebih suka tinggal di rumah daripada berpergian dengan orang banyak. Setuju atau enggak? Setuju. Kalau aku pribadi juga setuju. Aku setuju, cuman ya, maksudnya kayak orang banyak itu kecuali kayak family-nya kita sendiri sih. Kalau aku sama family meskipun banyak masih bisa diterima gitu. Tapi kalau temen aku rasa gimana gitu. Jadi sama. Aku juga seperti itu. Jadi kalau misalnya sama fam, kalau misalnya kita berpergian, itu kan biasanya kayak sama sepupu juga kan. Jadi kayak kalau misalnya sama fam, kayak orang banyak itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya sama temen, I rather go sama 3 atau 4 orang max. Soalnya kalau sama temen banyak itu kan kayak apa ya, kita nggak bisa bener-bener communicate sama mereka semua. Kayak apa ya, kayak nggak bisa saling apa ya, kayak susah saling gitu aja sih care. untuk untuk bonding. Untuk bondingnya itu juga susah. Kayaknya itu tergantung extrovert introvert yang tadi sih. Soalnya kalau misalnya introvert itu ya itu kayak susah. Bukan susah ya, lebih nyaman dengan kesendirian. Dan kalau misalnya mungkin aja yang kayak tadi kamu bilang kurang bisa memperhatikan sesama, itu mungkin si extrovert bisa mungkin dia bisa mencairkan suasana gitu. Yaitu bagusnya juga si extrovert lebih bersosialisasi. So dia bisa memperhatikan semuanya lah seperti itu. Bedanya ya extrovert sama introvert tuh di situ. Kayak dia bisa komunikasi like with all people juga. Ya, sudah. Next adalah lonely. Lonely. Mungkin kita harus jelasin. Maksudnya lonely ini gimana ya maksudnya? Kayak kesepian? Lonely. Sering merasa kesepian dan ya lonely itu kan kesepian gitu kan. Jadi mungkin apakah kamu merasa kesepian? Kalau aku nggak setuju sih. Aku nggak setuju. Kalau kamu? Aku juga nggak setuju. Kalau menurut aku merasa sendiri karena aku emang pingin sendiri. Jadi nggak merasa kesepian sama sekali. Yes, aku nggak merasa sendiri. Apa ya? Kesepian itu nggak. Cuman kalau misalnya, oh ya ini for information lagi. Kalau misalnya INFJ ini dia si introvert tapi yang berperilaku seperti extrovert. Yes. Kayak si introvert tapi ada sisi extrovertnya juga. Kayak yang tadi aku baca itu. Jadi apa ya? Kayak mereka itu kelihatan bisa berkomunikasi dengan orang kayak baik, padahal mereka tuh aslinya enggak. Kayak mereka ada sih menurutku ada dua tipe introvert. Kayak introvert yang kayak tadi aku bilang, ada sisi extrovertnya, ada juga introvert yang benar-benar 100% pure introvert. Yes. So, mereka pendiam gitu. Ada bedanya. Jadi kita tuh INFJ yang ada sisi extrovertnya. So, nggak terlalu merasa tersendiri gitu. Bener-bener. And kok misalnya emang terpaksa sama keadaan kayak kita harus berperilaku seperti extrovert, kita bakal berperilaku seperti extrovert sih. Ya, bisa lah. Oke, next. Ahli berkomunikasi. Kok kamu? Menurutku setuju sih. Jadi kayak bisa mengomunikasikan apa ya? Misalnya kayak dari si A ke si B gitu. Misalnya kayak dari si A si B dan aku jadi orang ketiganya gitu misalnya. Aku jadi orang ketiga. Jadi maksudnya kayak dia bisa menyampaikan informasi yang baik misalnya dari A. Dia mau menyampaikan si B lewati kamu tuh bisa menyampaikan komunikasi apa ya, bisa menyampaikan informasi yang
baik gitu loh. Gimana ya? Aku susah jelasinnya sih kalau misalnya gak mau berkomunikasi. Komunikasi yang apa ya? Kita bisa menciptakan apa ya? Relasi itu jangan sampai komunikasinya jangan sampai rusak gitu loh. Bener-bener. Maksudnya bukan. Aku setuju juga. Kayak yang kayak kamu ngomong, misalnya kita ada relasi sama orang, orang, kita kayak alih berkomunikasi, menurutku kita berusaha like communicate like sebaik mungkin biar relation kita itu terjaga terus. Iya, benar. Maksudku kayak gitulah. Kita bisa menciptakan komunikasi yang baik. Yes. Okay, next. Dapat mengetahui emosi orang lain. Aku setuju. Aku setuju banget. Aku setuju. Probably 90%. 90% lah. 90%. Aku 100%. Oh, 100%. Iya, benar-benar setuju sih. Soalnya, coba kamu jelasin kenapa kamu setuju. Kalau aku, because misalnya aku lihat orang nih, kayak misalnya aku sama orang-orang sekitar aku kayak diomongi, kayak aku tuh bisa like ngelihat, bisa apa ya, kayak can know kayak orang itu sedang merasakan apa, and kayaknya aku 90% setuju, because like kok misalnya 10%-nya itu kan aku kan bisa salah, misalnya aslinya orangnya itu cuma kayak lagi diem, dan aku misalnya ngomong orang itu sedih, tapi aslinya itu cuma diem doang. Nah itu 10% yang salah. Kalau misalnya 90% yang benar, misalnya orangnya itu lagi kayak diam, and then kayak probably misalnya teman aku yang ngasih aku silent treatment gitu ya. Mungkin kayak aku bisa bukan ngejudge sih, kayak mengambil kesimpulan kalau misalnya orang itu lagi marah sama aku, atau lagi nggak enak hati sama aku, atau ada masalah sama aku gitu. Benar juga sih sebenarnya. Karena kita bukan telepati atau gimana, bukan psikolog yang bisa mengetahui emosi orang lain. Tapi maksudnya tuh kayak apa ya? Orang itu misalnya gimana ya, kayak ya kayak tadi kamu bilang, mungkin mereka kayak cuma pengen diem doang, tapi kamu merasa dia lagi sedih gitu. Nah itu salah kan, kita salah menggambarkan perasaan orang. Maksudnya kayak apa ya? Menggambarkan emosi orang lain itu bukan menebak ya, mengetahui emosi orang lain itu kayak misalnya kita habis melakukan sesuatu. Kalau aku tuh kayak misalnya kita habis melakukan sesuatu gitu kan, sesuatu yang berelasi gitu. Aku kayak bisa tahu setelah perbincangan dengan dia atau setelah ngelakuin apa dengan dia tuh, ya dia bakal kayak gimana gitu. Karena mungkin belajar dari pengalaman juga ya, atau kayak banyak informasi yang aku dengar gitu. Jadi benar-benar kayak aku punya feeling aja gitu, kayak orang ini setelah kita berkomunikasi atau apa tuh dia bakal berpikir kayak gimana, emosinya dia kayak gimana, itu maksudnya kayak aku bisa membacanya gitu loh. Sebenarnya nggak 100% benar juga sih. Yes, tapi kayak at least kita kan bisa kayak nebak-nebak misalnya orangnya ini kayak ngerasain apa, kayak benar. Ya, itu yang maksudku gitu. Soalnya kayak to be honest, misalnya orangnya itu lagi ketawa-ketawa, tapi kan kita kan nggak tahu kalau misalnya itu ketawa itu fake or like real. Ya, kan benar. We never know juga. Jadi guys, selanjutnya fact yang kelima yaitu mengambil keputusan menggunakan insting daripada rasional. Setuju? Setuju. Aku juga setuju. And kita udah jelasin di awal kan, kalau misalnya N itu kan intuitive, and itu kan bahasa Indonesia kan insting, so like setuju. Ya benar, kayak kita lebih mengambil keputusan secara insting lah. Maksudnya kayak udah ada faktanya, cuman kita mikir kayak ada kemungkinan lainnya apa enggak gitu loh. Dan kalau saya kita mikir ada kemungkinan yang apa ya, kita mikir ada kemungkinan lain tapi belum terbukti, tetap kita ngambil keputusan itu karena kayak kita pakai insting kita sendiri gitu. Benar-benar setuju banget. And kayak kalau misalnya insting, kayaknya kita bakal mikirin kemungkinan apa yang lebih baik ya, daripada kayak kalau misalnya rasional kan cuma satu, probably like one or two possibilities. Benar. Ya. Oke. Selanjutnya, fact selanjutnya adalah penurut. Aku 50% setuju, 50% nggak setuju.
sama. Oke. Karena balik lagi sama yang kayak tadi feeling itu. Kalau misalnya kita nggak nurut kan kita ya ngebuat apa perasaannya orang lawan kita tuh kan jadi gimana gimana gitu. Dan aku kan nggak mau gitu misalnya. So mau nggak mau harus nurut. But aku juga nggak bisa 100% harus nurut gitu loh. Masa Mm-mm. kayak hal yang salah aku turuti gitu loh. Nah, benar-benar. Jadi 50% setuju, 50% nggak setuju gitu. Mm-mm. Jadi bisa dibilang setengah. Yes, setengah. Kalau aku pribadi 50% nurut itu pasti sama orang tua ya, because like kita kan harus Ya, selalu nurut sama orang tua, and orang tua kita itu kan nggak mungkin kayak suruh kita ngelakuin hal yang salah. Kalau 50% ya, nggak nurut itu mungkin sama temen, sama temen. Maybe, misalnya kayak I'm not like judging anyone here. Kayak misalnya disuruh apa ya? Skip kelas bareng, ke kantin. Itu kan kayak nggak mungkin kan? Kayak ya masa kita mau nurut kan kita sendiri yang rugi nanti, bukan mereka yang ya, suruh kita. So like ya 50% nggak nurut tuh probably sama temen yang nggak terlalu like tergantung sih ya. Misalnya kalau teman dekat ya. yang baik itu nggak bakal suruh kamu kayak gitu. Kalau misalnya teman dekat yang nggak baik itu pasti harus segera di. Pokoknya jangan Sikit. jangan nurut deh, jangan nurut. Oh, Sekali ya, sekali disuruh hal yang nggak baik jangan nurut. So next, berusaha untuk hubungan berjalan dengan baik. Setuju atau tidak setuju? setuju. Aku juga setuju sih. Aku setujunya karena yang kayak tadi di awal kita kan INFJ, Mm-mm. and F itu kan feeling, kayak bener-bener menggunakan feeling banget sih, kayak orangnya perasa gitu lah intinya. Jadi Hmm. nggak mau berusaha apa ya? Karena perasa jadi mau menciptakan hubungan yang baik sama orang. Kalau misalnya aku ngerasa hubunganku kayak nggak baik sama orang, itu apa ya? Gak enak lah, kayak galau dan Bener karena bener kan bener. jadi berusaha sebisa mungkin menciptakan hubungan yang baik. Kalau aku probably not 100% setuju. Jadi sama, tapi ini 95% setuju, 5% nggak setuju. Jadi 5% nggak setuju ya kenapa? Jadi misalnya kita kan berusaha untuk menjalani hubungan dengan orang yang kan baik kan. Tapi kalau Hmm. misalnya orang yang kita jalani hubungan dengan orang, jadi kayak the person who we communicate to, kayak yang kita sedang kayak temenan or whatever, kalau misalnya In dia relationship gitu lah. Ada ya apa ya, kayak nanti ada hubungan lah gitu. ada relation pokoknya jadi kayak he or she misalnya kayak apa ya sama kita itu kita udah berusaha dengan baik like we tried the best to maintain the relation to baik tapi dia sendiri yang kayak like apa ya toxic and then Yes, benar-benar. Itu and juga salah satu faktor juga kan ya sebenarnya. Tapi jadi kayak setidaknya kita udah ada kenapa setidaknya kita udah berusaha kayak untuk menciptakan suasana yang baik gitu lah intinya. oh bener jadi kayak apa ya like yang you said kan kita kan udah berusaha yang terbaik tapi kayak ngapain kok misalnya orang yang kita apa ya give our best nggak mengapresiasi kita malah kena mental sendiri gitu Ya. mental sendiri jadi Oke, selanjutnya jadi guys yaitu fact ke berapanya fact ke 8 7 yaitu 8 enggak tahu lah. 7 atau 8 7 atau 8 8. 8 yaitu overcommitting. Oke. Kamu setuju apa enggak? Aku pribadi setuju. Setuju. Overkill. Kalau aku em, setuju sih sebenarnya, setuju. Tapi ada ya setuju sih. Mm-mm. Kalau sebenarnya kita ngejawab ini nggak usah terlalu mentingin faktor lain lah, faktor samping. Mm-mm. Tapi kalau dari diri sendiri setuju, tapi ada Yes. faktor lain gitu. Ya, benar, Tapi setuju. setuju. Kayak jadi kalau misalnya kalian nggak ngerti overcommitting itu apa, overcommitting itu seperti kayak kalian tuh apa ya? Kayak berkomitmen banget lah intinya sama goalsnya kalian, and sampai kalian tuh nggak bisa enjoy life kayak apa ya? Ya kayak gitu.
Kayak tadi kayak yang kita bilang kalau di INF apa unsur-unsur yang kita jelasin tadi yang hidupnya terstruktur. Bener bener bener. Hidupnya terlalu Kalau bilang gitu kan. terstruktur. Kayak judging. Iya, bener. Tadi kalau nggak salah penjelasannya. Mm-mm. Jadi terus dia punya komitmen gitu lah intinya. Bener bener. Next. Um, next. Idealizing people. Oke guys, jadi kalau misalnya idealizing people itu artinya maybe kayak gimana ya? Kalau menurut kamu gimana idealizing people tuh kayak gimana? Mengidealkan orang lain. Apa ya? Um, Mengidealkan orang lain. Oke, benar. Kita minta bantuan Google nih. Kita minta bantuan Google. See you in 3, 2, 1. okay, we're back. Oke guys, jadi as you can see tadi itu penjelasannya idealizing people. Jadi aku rangkum kita muji orang kayak berlebihan. Jadi kayak Ya, mereka aslinya segini, tapi kita kayak mujinya itu kayak satu level di atas or beberapa level di atas gitu. Kamu terlalu setuju atau nggak setuju? mengapresiasi. Terlalu Aku setuju mengapresiasi. sih. Setuju. Kalau Aku aku, kayak setuju. aku tergantung ya. Orang yang aku puji pantas untuk dipuji atau enggak. Ya benar. Jadi Ya, 50-50. itu faktor samping sih kayaknya. Kayaknya itu faktor samping. Oh, Cuman, faktor samping ya. tapi nggak apa-apa sih. Tapi Kalau maksudnya apa ya? Kamu duluan. kalau misalnya topiknya sendiri setuju sih. Kalau misalnya kita like get rid of the factors yang lain-lain, aku setuju. Banget. Kembali lagi karena feeling. Apa ya? Ya, Kita ngerasa bener-bener. kalau muji orang lebih apa ya? Lebih tinggi. Kita mau muji orang itu rasanya kita orang itu puas, aku pun puas. Gitu. Saya memang nggak sepuas dia, nggak sepuas si orang yang dipuji gitu. Tapi maksudnya kayak aku ngerasa oke, aku udah melakukan hal baik atau gimana gitu sih. Bener-bener. Relation with feeling. Yes, and kayak kita merasa puas, dia merasa puas, jadi kayak simbiosis mutualisme lah ya istilahnya. Oke, next, self blame. Setuju sih, setuju. Iya sih, aku juga setuju. Aku setuju karena kalau ini aku nggak ada alasan yang benar-benar susah sih jelasin alasannya. Mungkin kamu bisa jelasin alasannya. Kalau aku self blame soalnya kayak aku sering banget kayak misalnya gara like sesuatu terjadi and it's bad itu aku bakal blame myself kayak ini gara-gara aku gitu. Hubungannya sama apa ya? Nggak ada hubungan sama feeling sih kayaknya. Nggak ada Masalah. hubungannya sih. Or maybe kan kita kan kayak suka berimajinasi kan. Orang INFJ itu kan suka berimajinasi. Jadi kita kayak Iya benar-benar. berimajinasi yang terlalu berlebihan sampai kita itu harus blame ourselves kayak gara-gara itu. Misalnya seandainya kita tuh terlalu banyak kayak berpikir kayak seandainya deh kayaknya misalnya seandainya itu nggak kayak seandainya aku nggak seperti ini nggak bakal terjadi seandainya aku nggak seperti itu ini nggak bakal terjadi. Ya benar. Berimajinasi. Ya, hubungannya sama imajinasi. Dan kayak apa ya orang yang ekspektasi nggak sesuai realita. Kayak gitu lah. Bener Kalau bener misalnya bener kayak bener. kalau nggak sesuai realita, kan ekspektasi kan apa yang kita bayangkan kan, terlalu berimajinasi. So kalau di titik kamu nggak bisa mencapai hal yang kamu mau, ekspektasi itu ya kamu bakal menyalahkan diri sendiri. Ya, soalnya terlalu berimajinasi. Yes, next itu single mindedness. Single mindedness. Pikirannya apa ya? Pikirannya Susah sih untuk single. pikirannya. Single mindedness apa ya kira-kira? Oh gini aja deh. Coba kalian komen di bawah menurut kalian single mindedness itu apa? Jadi Ya, kayak it's for you guys to find out. kayaknya kita butuh bantuan Google juga lagi. Ya ini kan butuh bantuan Google juga. Oh, ya. Oke, 3, 2, 1. Jadi itu guys penjelasannya single minded. Jadi kayak
uh, artinya kita itu bener-bener dedicated cuma ke satu tujuan, nggak ke banyak tujuan. Kalau aku Ya, personally nggak setuju. aku juga nggak setuju. Because like apa ya? Kita punya banyak tujuan, jadi kayak misalnya like tujuan as in goal sih, misalnya kita mau mencapai ini, terus masa masa misalnya cuma punya satu ini, masa kita berhasil udah mencapai tujuan itu, masa kita kayak nggak punya tujuan lain kan, like di hidup ini kan kita kan harus selalu punya tujuan, kayak biar apa ya, itu juga salah satu faktor panjang umur sih. Kalau misalnya kita nggak ada tujuan untuk hidup lagi, kita bakal kayak ya cepet cepet gitu. Oh iya? Kamu baru Iya, tahu? aku dikasih tahu sama orang kayak gitu sih. Hmm. Kok kamu gak Aku sama. Aku nggak setuju sama kayak kamu. Kayak kita kalau misalnya udah mencapai suatu hal, terus sama kita udah gak ada tujuan apa-apa lagi, mau jadi apa gitu. Itu pertama. Dan kedua, em, apa ya? Aku berdasarkan apa yang sekarang aku rasakan sih. Sekarang aku rasanya nggak Hmm, punya, bukan cuma punya satu tujuan. Aku punya tujuan A, B, C, D gitu. Beda, nggak setuju. Itu. ya kita lanjut aja. Avoiding conflict. Setuju banget. Setuju banget. Ya, setuju. Banget, banget, banget. Banget. Itu. Banget dah, banget. Banget. Karena, ya itu, karena back lagi kayak feeling. Feeling and Kayak, avoiding conflicts juga we protect ourselves. ya benar. Kalau kamu Jadi, setuju kenapa? ya pertama protect ourselves and then protect um, our relationship with others. Bener-bener. Kayak aku tadi bilang kayak berusaha untuk menciptakan relationship yang baik gitu kan. Jadi kalau Yes. misalnya ya itu sebisa mungkin hindari konflik. Bener. And like apa ya? Kita juga berusaha untuk tidak dikirain kayak apa ya, sok ikut gak sih biasanya, kayak ngapain sih ikut-ikut kayak gitu gak sih? Ya, Oke, ya gitulah. selanjutnya kita bakal bahas kalau misalnya INFJ itu chronic dissatisfaction. Jadi kalau aku ini ngerti sih, misalnya chronic dissatisfaction itu kayak kita itu gampang banget untuk tidak satisfied with a certain thing or apapun lah. Kita tuh gampang banget untuk nggak puas. Setuju atau enggak? Gampang banget gak puas akan suatu hal yang kita punya sekarang Iya, gitu kan. mm-mm. Setuju. Setuju. Kalau aku, Aku setuju tapi setuju apa enggak ya? Setuju deh. Aku pertengahan sih sebenarnya, cuman ya udah setuju aja. Kayaknya lebih dominan ke hmm, setuju. aku setuju sih. Tapi kayak I'm trying to apa ya? Nggak seperti itu. Saya kan kayak apa ya? Setuju sih, setuju. Tapi kayak nggak Sebenarnya bagus nggak juga boleh. nggak sih? Ya. Itu bad side lah, dark side maksudnya. Mm-mm. Dari si NFJ ini sering tidak merasa puas dengan apa yang mereka punya. And Nggak ini punya juga apa. related dengan next fact, kayak ENFJ itu kan has a high standard, jadi makanya mereka sering nggak puas juga. Benar. Mungkin maybe Oke, kamu punya pengalaman kayak, bukan pengalaman sih, like apa ya, sering nggak mengalami hal seperti ini? sering. Sering. Oh, sering. Makanya kayak orang-orang sekitarku, kayak teman-teman SMP ku dan lain udah tahu kalau aku orang itu kayak nggak pede. Maksudnya nggak pede itu Oh, apa ya? Nggak pede gitu. Tapi itu buruk. Dan aku bakal berusaha untuk change. change lah, menghapus, Ya, bener-bener mengapas bener. gitu pelan-pelan gitu. Kalau kamu, kalau misalnya nggak puas kan as in nggak pede. Kalau misalnya aku nggak puasnya itu as in yang aku ngelakuin tuh belum cukup. Meskipun Ya, meskipun aku apa ya, mungkin menurut orang lain itu udah bagus sih, menurut aku sendiri nggak cukup sih, like ya itu sama gak, sama. kayak I susah banget untuk like appreciate my hard work, ya, my hard work. Ya hard work, ya kayak gitu. Sama, aku juga kayak udah ngelakuin, misalnya orang lain tuh nganggapnya itu bagus, tapi aku nganggapnya nggak bagus. Makanya dari itu Hmm, aku nggak pede sama diriku sendiri. bener Kan banget. ada orang tuh yang nggak pede karena omongan orang lain kayak ih kamu gini, kamu punyamu ini tuh gimana 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 gitu kan. Kalau aku Mm-mm. nggak pede karena
bukan pede, nggak pede itu karena ya itu merasa kayak nggak puas sama apa yang udah aku kerjakan gitu, apa yang aku bisa gitu. Lanjut aja. Oke. They can dissociate from reality by thinking too deeply. Ini as in misalnya kita kayak apa ya? Kayak kita itu saking terlalu pikir dalam banget. Kita nggak sampai perhatiin kayak sekitar kita gitu loh. Iya, benar. Kita terlalu apa ya? Terjun ke Kayak dunia terlalu halu, bukan halu ya, cuman terjun ke dunia yang dunia maya atau dunia yang belum ada, belum dunia maya lah intinya kayak ya kayak gitu lah intinya nggak tahu bener-bener. sih gimana kayak gitu. Jadi kayak ya begitulah intinya guys. Intinya lingkungan yang belum terjadi sekarang ini gitu loh, realita yang ada saat ini. Bener-bener. Kita Jadi kayak terlalu kita nggak terlalu apa ya, dissociate from reality itu artinya kayak kalian tuh agak enggak, gimana ya jelasinnya. Jadi misalnya gini, jadi contohnya seperti ini, jadi kayak kalian lagi misalnya sama, contoh paling gampang deh, sama idol kalian, terserah dia mau idol apa aja, misalnya actors or blah blah blah, kalian tuh kok realitinya kan kalian kan untuk misalnya untuk be friends or pacaran or even menikah itu kan like kemungkinannya kan kecil banget kan, probably like 5% or 10%, kecuali kalau kalian emang 1% maybe. ya 1%, kecuali kalau kalian emang temenan sama idol itu. Tapi kok sebagai INFJ kalian thinking too deeply, kalian bisa berpikir sampai aku tuh bisa nikah sama dia, aku bisa pacaran sama dia. Ya, terlalu berimajinasi tinggi. Kalau kamu setuju Halu nggak? lah. Nggak Halu. setuju. Setuju. Oh setuju. Kak aku sendiri setuju sih. Setuju juga. Oke deh. Berarti Ya itu balik INFJ. lagi karena kita INFJ. sering berimajinasi. Bener banget. Tapi ya apa ya guys, kita kan sekedar berimajinasi, and Ya, kita pokoknya sekedar berimajinasi guys, sekedar berimajinasi. tidak tidak mengganggu kegiatan sehari-hari kita. Mungkin kayak Bener. mungkin beberapa apa ya? Saat-saat tertentu doang kita berimajinasi seperti itu dan itu salah satu cara kita untuk refreshing. Ya bener. Kayak Bener. kayak Oke kita dah. berimajinasi aja udah happy gitu. Nah, gitu jadi Bener. Jadi kayak apa, kayak biar kita misalnya kita lagi stres nih, kita halu akhirnya bisa kayak relax lagi. Bukan relax sih, hiburan lah ya, istilahnya hiburan. Iya. Kayak soalnya kita kan mikirnya happy. Kalau imajinasi kan imajinasi kebanyakan happy. Mm-mm. INFJ